mengunjungi Joe. Selamat mendengarkan. Sesuai dengan rencana yang telah mereka berdua tetapkan antara Joe dan Tigor, malam itu juga anak buah Tigor bergerak dari berbagai tempat ke kota Kemuning menuju perbatasan kota Batu, tepatnya di kawasan perkebunan kelapa sawit milik negara. Karena John dan Tigor tidak mengetahui berapa jumlah yang pasti dari orang-orang yang dikirim oleh musuh, jadi saat ini ada ratusan orang yang berpangkat langsung menuju ke perbatasan. Hal yang sama juga terjadi di pihak musuh. Saat ini, mereka mulai berdatangan ke kota Kemuning dan memilih penginapan yang tidak terlalu jauh dari Martin's Hotel. Arus pergerakan antara dua kelompok ini saling berpapasan sebenarnya di jalan antara kota Kemuning dan kota Batu. Karena tidak saling kenal, maka semuanya tampak seperti biasa saja. Namun siapa sangka bahwa masing-masing di kepala mereka penuh dengan rencana yang pastinya akan mengakibatkan korban berjatuhan. Satu kelompok ingin melakukan perburuan, sementara satu kelompok lagi akan membuat jebakan. Ya, buruan menjebak memburu. Seorang pemuda tampak sedang sarapan di sebuah kamar hotel di Martin's Hotel. Beberapa orang lelaki setengah baya tampak berdiri di samping pemuda yang sedang sarapan sambil memandang keluar jendela dari tingkat atas Martin's Hotel tersebut. Karena posisinya berada di lantai atas, maka dengan sangat jelas pemuda itu mampu mengawasi setiap gerak-gerik yang dirasa mencurigakan. Mereka telah tiba, Paman, kata pemuda itu sambil terus menyuap makanannya menggunakan tangan. Hal ini dia lakukan karena tidak biasa menggunakan sendok dan garpu. Karena tadi, gara-gara menggunakan kedua benda itu, makanan yang berada dalam piringnya nyaris melompat ke lantai. Maksud Anda, orang-orang asing itu ketua? Tanya Ameng. Benar, Paman. Aku paling geram begini, menjadikan aku sebagai binatang buruan. Mereka harus membayar dengan sangat mahal, kata pemuda itu sambil menyudahi sarapannya. Tok, tok, tok. Siapa di luar? Tanya Ameng. Tampak kini Ameng, Acong, Sugeng, Andra, dan yang lainnya bersiap di depan pintu kamar milik Joe untuk menyambut segala kemungkinan. Ketua, Miss Alin meminta izin untuk mengunjungi Anda. Katakan dia sangat mengkhawatirkan keadaan Anda. Jawab orang yang mengetuk pintu tadi. Ada-ada saja. Ini semua pasti karena tadi malam itu Paman Tigor mengatakan bahwa aku sakit. Ayo Paman, temui dan bawa Miss Alin itu ke sini, kata Joe, lalu segera memakai masker sekaligus menutup kepalanya dengan mantel yang terdapat pada jaket hoodie miliknya. Dia kini lalu membelakangi pintu sambil menatap ke arah jendela untuk memantau keadaan di sejauh jangkauan matanya memandang. Tak lama setelah itu terdengar pintu diketuk beberapa kali dari arah luar. Siapa? Ketua, ini saya Ameng ngantar Miss Alin. Masuk, pintu tidak dikunci, kata Joe sambil masih terus membelakangi pintu. Selamat pagi Tuan Muda. Terdengar suara sapaan di belakangnya dari seorang wanita setengah baya. Miss Alin, terima kasih atas perhatian dan kunjungan Anda. Kemari, mendekat, kata Joe sambil terus membelakangi mereka. Tanpa membantah, Miss Alin pun segera maju beberapa langkah dan berdiri di samping pemuda itu. Kau penasaran dengan wajahku, Miss Alin? Tanya Joe tanpa dedeng aling-aling. Saya Mengapa Anda begitu gugup? Miss Alin, bukannya aku tidak mempercayai dirimu. Tapi, saat ini aku benar-benar baru terjun ke dunia bisnis. Aku tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan dan siapa yang berada di pihakku, kata Joe masih tidak berpaling menatap lawan bicaranya. Tuan Muda, saya datang kemari karena khawatir dengan kesehatan Anda. Ketika berada di tower apartemen kemarin, Anda tampak mendadak berubah dan langsung meninggalkan kami. Hal ini membuat saya bertanya kepada Pak Tigor. Ia lalu mengatakan bahwa Anda memiliki sangat banyak penyakit. Itu yang membuat saya sangat khawatir, kata Miss Alin menjelaskan. Tentu saja, dia tidak tahu penyakit seperti apa yang dimaksud oleh Tigor kemarin. Yang dia tahu dan yang dapat dia tangkap adalah Joe ini memiliki penyakit kronik dan penyakit yang bisa kambuh kapan saja. Padahal, penyakit yang dimaksud oleh Tigor ini adalah penyakit iseng, jahil, tengil,
dan kegilaan-kegilaan lain yang ada pada diri tuan muda mereka itu. Baru kali ini ada yang sangat perhatian dengan kesehatanku. Mengapa? Tanya Joe. Kali ini dia membalikkan badannya karena sudah tidak ada lagi pergerakan di bawah yang bisa dijangkau oleh pandangan matanya. Tuan muda, jauh sebelum Anda mengenal saya lebih dulu mengenal Anda dan menganggap Anda sebagai putra saya sendiri. Ketika Anda berusia belum genap setahun, saya selalu mengunjungi Anda di Star Housing. Ketika Anda diambil oleh kakek Malik, setahun kemudian, saya dipindahkan ke kota Kemuning ini. Kata Miss Alin. Oh ya, silahkan duduk. Kata Joe mempersilahkan Miss Alin untuk duduk. Miss Alin, sebenarnya sedekat apa antara Anda dengan ayahku? Aku sangat penasaran. Ini karena setiap kali antara aku dan ayah membicarakan Anda, dia mengatakan bahwa Anda adalah sahabatnya dan bukan bawahan. Kata Joe bertanya dan mengutarakan rasa penasaran di hatinya. Joe William, seharusnya kau itu lahir dari rahimku, bukan dari rahim Clara, ibumu. Jawab Miss Alin. Duar! Seperti disambar petir di siang bolong, Joe yang mendengar jawaban seperti ini langsung kaget. Mendengar Miss Alin kini memanggil langsung namanya tanpa ada sebutan tuan muda, dan langsung menyebut nama ibunya tanpa sebutan nyonya besar saja, membuat Joe sangat terkejut, sekaligus penasaran, sedekat apa hubungan mereka ini di masa lalu. Kau kaget, Joe? Tanya Miss Alin. Teruskan. Pinta Joe sekuat tenaga berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Beruntung dia saat ini memakai masker. Jika tidak, entahlah. Dulu, ketika ayahmu masih berumur sekitar 22 tahun, aku hanya seorang resepsionis di sebuah toko milik Smith Group yang saat itu baru saja diakuisisi oleh ayahmu. Itulah awal mula aku bertemu dengan ayahmu yang ketika itu masih menyembunyikan identitasnya sebagai tuan muda dari dua keluarga raksasa yang sangat kaya raya di Metro City. Kata Miss Alin memulai kisahnya. Lalu, tanya Joe penasaran. Ayahmu dulu bersama kedua sahabatnya yaitu Ryan dan Daniel ketika pertama kali datang mengunjungi Jewel Star persis seperti gembel yang hampir sama sepertimu ini. Masih sangat polos dan tidak tahu apa-apa. Hanya saja bedanya, ayahmu tidak usil dengan menyuruh kami mendorongnya menggunakan troli. Hahaha, Miss Alin menyindirku. Kata Joe tertawa. Disitulah pertama kali aku bertemu dengan ayahmu. Jujur, saat itu aku sempat terpikir untuk mengusir ayahmu dan kedua sahabatnya dari toko itu. Tapi entah mengapa, itu urung aku lakukan. Saat ini aku malah bertingkah sangat baik dan menjelaskan segala sesuatunya kepada ayahmu. Mungkin karena itu dia merasa terkesan dan dengan kekuasaan yang dia miliki, dia menaikkan jabatanku dari seorang resepsionis menjadi manajemen urusan pelanggan. Lompatan level yang sangat tinggi menurutku. Walaupun itu dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, dan aku memang masih belum tahu siapa ayahmu ketika itu. Aku berpikir, kalau dia ini melakukan hal seperti itu karena Tuan Berry sempat ditolong oleh ayahmu. Jadi untuk membalas jasa, mungkin Tuan Berry menyetujui permintaan ayahmu untuk menaikkan jabatanku. Singkat cerita, akhirnya antara aku dan ayahmu berteman dekat, bahkan sangat dekat. Namun, hubungan kami menjadi renggang ketika aku mengetahui bahwa dia adalah majikanku. Sampai pada suatu saat, ayahmu dikeroyok oleh musuh-musuhnya dan dibuang ke bawah jembatan Metro City. Ibumu berhasil menyelamatkan ayahmu dari terbawa arus sungai, dan dengan bantuan dari kakek Malik, akhirnya ayahmu selamat. Lalu ayahmu menikah dengan Clara dan kau pun lahir. Bayangkan, andai ayahmu tidak bertemu dengan ibumu, kemungkinan ayahmu akan menikahi antara aku, Joanna, Lisa, Via, atau Helen, dan kau mungkin saja akan lahir dari salah satu rahim mereka ini. Kata Miss Alin mengakhiri kisahnya. Apakah ayahku dulu suka mempermainkan wanita, Bi? Tanya Joe yang mulai memanggil Alin dengan sebutan Bibi. Tidak, ayahmu hanya terlalu baik sampai-sampai wanita salah dalam mengartikan kebaikan ayahmu. Itulah masalahnya. Semua gadis ketika itu berharap kepadanya tanpa ayahmu tahu itu. Bukan salah dia, kami yang terlalu terbawa perasaan. Jawab Miss Alin. Kau sudah sarapan, Joe?
Bibi ada membawa sarapan untukmu. Bibi ingin melihat wajahku. Ingatlah untuk menjaga privasiku, Bi, kata Joe lalu mencopot maskernya. Kini tampaklah seraut wajah tenggil yang mengingatkan Alin kepada Jerry di waktu mudanya dulu. Mari sini anakku, Bibi akan menyuapimu makan, kata Alin lalu menyuapi Joe untuk makan. Bi, setelah ini kau jangan keluar dulu dari kamarku ini ya. Mengapa, Joe? Tanya Alin tidak mengerti. Musuh bisnis ayahku telah mengirim pembunuh bayaran untuk melacak keberadaanku. Mereka berhasil aku pancing kemarin itu ketika aku naik troli. Bibi akan dikawal oleh orang-orangku. Aku khawatir mereka akan membabi buta dengan menyerang siapa saja orang-orang yang dekat denganku. Tunggu sampai aku kembali, Bibi baru boleh pergi. Jadi hari ini tidak usah masuk kerja dulu, kata Joe. Mengapa kau tidak lari saja, Joe? Cepatlah kembali ke Star Hills, kata Alin dengan nada suara khawatir. Lari? Sampai kapan bisa lari terus? Kalau tidak diberi pelajaran, mereka tidak akan tahu langit itu tinggi dan samudra itu luas dan dalam. Lalu maksudmu kau ingin bertarung dengan mereka? Joe, kau ini masih kecil, jangan melawan mereka. Jika mereka ini adalah pembunuh bayaran, sudah pasti mereka ini sangat profesional, kata Alin. Aku juga memiliki para pengawal yang sangat profesional di sekelilingku. Bibi percaya saja, nanti aku akan memakai pakaian robot biar tidak terluka, kata Joe lalu segera membuka mulutnya untuk menerima suapan dari Alin. Mereka pun terus saja mengobrol menunggu waktu sore, karena ketika sore sudah datang, segala rencana akan dijalankan. Halo pendengar sekalian.